Udah sarapan di rumah? Udah. Mahmud pada ngantuk nih. Pagi, Bapak. Oke, langsung aja boleh ketua kelas bikin doanya. Oke, teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, bagi kita berdoa untuk kita masukin berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melakukan pembelajarannya hari ini, Bapak absen dulu ya anak. Iya. Abigail Gracia, Hadir, Pak. Afifah Wedatun, Hadir, Pak. Aida Makbullah, Hadir, Pak. Anissa Febrianti, Hadir, Pak. Anida Putri, Hadir, Pak. Dendra Pradana, Zaka Faila, Hadir, Pak. Keisha Fatika, Hadir, Pak. Nela Zeni, Hadir, Pak. Nisin Arfa, Hadir, Pak. Arcita Fitriani, Hadir. Rifda Yulia, Hadir, Pak. Rinka Mutiara, Hadir, Pak. Dian Nirmayanti. Sakit, Pak. Oh sakit, ada silakan nggak? Belum ada. Paling menyusul, Pak. Nanti siang udah ada di ruang guru ya? Siapa, Pak? Oke, karena hadir semua dan sakit, hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Sebelumnya, kalian tahu nggak kemarin tuh kita belajar apa? Peta. Peta, Pak. Nah, kita tuh sekarang belajar sumber daya alam. Materi ini akan Bapak kaitkan dengan peta yang sudah kalian pelajari kemarin. Nah, dengan pembelajaran peta dan sumber daya alam, kita bakal memanfaatkan peta itu untuk pengelolaan sumber daya alam dan kalian juga dapat melihat hubungan antara kondisi lingkungan dan cara mengelolanya, terutama untuk menjaga bumi kita tetap lestari. Oke, selanjutnya hari ini tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam, lalu siswa dapat memahami prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan siswa dapat membaca dan memahami informasi yang disajikan pada peta tambang dan peta hutan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak menampilkan gambar tentang deforestasi. Ada yang tahu nggak apa itu deforestasi? Nah ini, oke betul. Jadi ini deforestasi yang terjadi di Kalimantan, tepatnya di ibu kota negara yang baru di IKN. Dan di sini Bapak mau bertanya kembali, apa sih yang terjadi jika SDA di wilayah ini tuh bisa habis dan bagaimana kita bisa mencegahnya? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Pak. Oke, boleh Dendra. Jika sumber daya alam di hutan di wilayah kita habis akibat deforestasi, dampaknya akan sangat serius, seperti kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, krisis air dan tanah longsor, dan perubahan iklim. Cara mencegahnya ialah dengan melakukan reboisasi dan penghijauan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan edukasi dan kesadaran lingkungan. Oke, pintar banget. Tepuk tangan dong, Dendra. Oke, terima kasih Dendra. Dan selanjutnya kita akan masuk langsung ke materinya aja, yakni konsep pengelolaan sumber daya alam. Jadi, pengelolaan sumber daya alam itu merupakan upaya mengatur, memanfaatkan, dan melestarikan SDA secara bijaksana agar dapat digunakan secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan. Prinsip pengelolaan SDA ini meliputi dari pemanfaatan efisien, pelestarian, dan pemerataan lalu berbasis teknologi juga. Jadi pemanfaatan efisien itu menggunakan SDA sesuai kebutuhan tanpa pemborosan. Lalu yang kedua, pelestarian melakukan upaya menjaga keberlangsungan SDA seperti reboisasi, irigasi, atau konservasi tanah. Lalu yang ketiga, ada pemerataan yang tadi, yaitu memastikan semua masyarakat itu mendapatkan manfaat SDA secara adil. Dan yang terakhir, berbasis teknologi menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk eksploitasi sumber daya alam. Ada yang paham? Pak. Oke, selanjutnya ini masalah dalam pengelolaan sumber daya alamnya, yaitu ada eksploitasi berlebihan. Jadi kalau eksploitasi berlebihan itu seperti contohnya ada penambangan liar, penambangan tanpa izin, dan penggunaan bahan bakar fosil yang masif. Lalu yang kedua ada pencemaran lingkungan, yaitu adanya limbah industri, terus ada penggunaan pestisida secara berlebihan, adanya polusi udara, sosial, dan akses terhadap SDA. Jadi ini kan masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan SDA, dan kalian tuh jangan sampai di nomor 2 deh, kayak limbah industri itu jangan sampai kalian buang sembarangan, karena nanti dampaknya bakal merugikan semuanya, nggak kalian sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya karena kalian sudah paham semua, oke, kalian bakal dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada peta tambang dan peta hutan. Untuk kelompoknya itu peta hutan yang di depan Bapak ada 6 orang, dan peta tambang yang di belakang ya. Oke, Pak. Kalian bakal mencari tentang potensi sumber daya alam di wilayah tersebut dan masalah yang mungkin terjadi akibat pengelolaan yang buruk. Dan untuk petanya itu udah Bapak kasih sebelumnya di malam hari di HP kalian boleh buka HP bersama ngerjainnya. Dan untuk waktu pekerjaannya itu 15 menit cukup nggak? Cukup banget, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Oke.
Bapak tunggu ya, selamat kerja. Bapak tunggu terus semuanya. Oke, Pak. Jadi, guys. Kalau hotel tuh kayu ya sih. Kayu terus apa lagi? Kalau tanaman tuh ada gambar tadi. Hutan biasanya kayu. Kita lagi Oh, rapat ini apa sawit jadi. Tapi kayaknya Kambang. tapi sedikit pertanyaan. Iya. Oke, anak-anak semua ini waktu sudah habis. Apakah sudah siap? Ya, Pak. Ya, Pak. Udah siap, Pak. Keadaannya, Pak. Tulis namanya. Kamu udah sampai mana? Kamu belum ditulis. Namanya, yaudah Bapak kasih waktu 1 menit ya. buat tulis namanya. Namanya tuh kita kita berlima. Oh, udah Pak. Dapat Pak. Udah? Kelompok 2 gimana? Sudah Pak? Sudah. Oke, buat kelompok 1 mengenai peta yang tadi Bapak share, boleh maju ke depan ya. Oke, boleh dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Saya di sini dari kelompok hutan akan menjabarkan hasil diskusi kami yaitu tentang potensi SDA dan masalah. Mohon disimak ya teman-teman. Oke deh, yang pertamanya ada potensi ASD dari peta yang udah kami dapatkan. Yang pertama dari Sumatera. Itu potensi utamanya ada kelapa sawit, karet, kopi, teh, coklat, dan hasil hutan. Sumatera terkenal dengan sebagai penghasil utama kelapa sawit dunia. Kemudian Pulau Jawa, potensi utamanya ada padi, teh, tembakau, kelapa, dan hasil hutan. Pulau Jawa merupakan lumbung padi nasional dengan sistem irigasi yang baik. Selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Potensi utamanya ada hasil hutan, kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan adalah pusat penghasil hasil hutan seperti kayu dan rotan. Kemudian ada Pulau Sulawesi, potensi utamanya kopi, kakao, kelapa, dan jagung. Sulawesi memiliki tanah subur yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Selanjutnya ada Pulau Maluku. Ini potensi utamanya ada pala, sagu, dan hasil hutan. Nah, tadi sudah dijelaskan potensi sumber daya alamnya. Sekarang kita bahas tentang risiko kerusakan yang terjadi. Yang pertama itu ada eksploitasi berlebihan pada penebangan liar di wilayah hutan Kalimantan, Papua, dan mengakibatkan deforestasi atau hilangnya habitat dan erosi tanah. Yang kedua itu perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan juga bisa menyebabkan degrasi lahan dan konflik dengan masyarakat adat. Mungkin itu saja hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok 1 atas presentasinya. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya nggak nih? Enggak, Pak. Pak. Oke, kelompok 1 boleh silakan dulu. Nah, jadi itu tadi terkait tentang peta hutan. Jadi ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Yang paling terkenal itu Pulau Jawa, itu menghasilkan banyak padi dan beras karena emang di situ pusatnya lumbung padi di Indonesia. Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi pembelajaran hari ini itu kita belajar tentang persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Itu memberikan pemahaman bahwa setiap wilayah di Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alamnya masing-masing yang beragam dan spesifik seperti kelapa sawit di Sumatera, lalu ada hasil hutan di Kalimantan, rempah-rempah di Maluku, dan padi di Jawa. Pemanfaatan SDA ini dapat mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara bijaksana. Namun pengelolaan yang buruk seperti eksploitasi berlebihan, ada pencemaran lingkungan, dan juga konflik lahan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan penurunan produktivitas SDA. Oleh karena itu, anak-anak semua penting untuk menerapkan konservasi, rehabilitasi lahan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang jelas. Nah, dengan kesadaran akan potensi tantangan dan pengelolaan sumber daya alam, siswa diharapkan mampu memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan generasi mendatang. Paham semuanya? Paham. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bapak ya, supaya Bapak bisa mengevaluasi tingkat pemahaman kalian. Itu gimana sih langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hasil bumi pertanian di Indonesia? Reboisasi Pak, reboisasi. Ada, Pak. Boleh Kak. Jadi kita bisa melakukan reboisasi dan penghijauan di lahan yang rusak. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil tanpa merusak lingkungan. Terus terakhir kita bisa menerapkan sistem pengelolaan berbasis konservasi seperti silang pilih dan lokasi tanaman, Pak. Oke, pinter banget Pak. Tepuk tangan. Oke, karena waktu Bapak juga nggak banyak, ini udah akhir pembelajaran. Besok kalian akan mempelajari tentang sumber daya air. Nanti kalian akan belajar pentingnya kita menjaga air dan pemanfaatan air itu seperti apa, cara pengelolaannya, dan memanfaatkannya supaya tidak boros air, seperti itu. Oke, mungkin terima kasih untuk hari ini. Boleh dari ketua kelas ditutup. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, karena begitu berdoa, saya masing-masing berdoa dimulai.
Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Jangan lupa dipelajari ya. Iya, Ya, Pak.